Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melipis Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Berduel dengan Jin. Cerita ini merupakan season ketiga, melanjutkan dari cerita sebelumnya dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kak Arsita Malika sebagai penulis dari cerita yang sangat bagus ini, karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Setelah kejadian kelam dan mengerikan yang telah dialami oleh keluarga Bahar dan Ardi saat itu, kehidupan mereka terlihat lebih damai dan ceria dari sebelumnya. Saat ini usia Ibram sudah memasuki 17 tahun, berarti sudah 7 tahun perginya Ardi dari kota kelahirannya. Sira sang ibu memilih untuk memasukkan Ibram ke pondok pesantren yang ada di kota mereka saat Ibram sudah tamat SD. Dengan alasan agar ilmu agama sang anak lebih kental. Dengan begitu, Ibram bisa mengendalikan amarahnya yang mudah terpancing. Dan kalau sudah terpancing, biasanya akan sulit terkontrol. Tahun ini, sudah memasuki tahun kelima Ibram berada di pesantren Al-Mujahidin. Sebentar lagi ia akan menyelesaikan hafalannya. Cukup lama, sebab ia juga belajar untuk menghafal dan memahami isi atau arti dari ayat-ayat tersebut. Di pesantren itu, Ibram berteman dekat dengan teman sekamarnya, yakni Sulaiman. Satu kamar berisikan 4 orang. Ada Ibram, Sulaiman, Daus, dan Afdal. Hanya saja Ibram tidak begitu dekat dengan Daus dan Afdal. Selama Ibram berada di pesantren, kejadian mistis yang cukup ekstrim tak pernah dirasakan lagi olehnya. Hanya segelintir kejadian kecil saja. Tetapi menjelang kelulusannya sebagai hafiz Al-Quran, pondok pesantrennya dikemparkan oleh sebuah kejadian yang membuat Ibram jadi teringat dengan masa lalunya. Ceritanya dimulai dari seorang santriwati bernama Ainun, yang biasa dipanggil Nun. Usianya saat ini 15 tahun, selisih 2 tahun dengan Ibram. Ia kembali ke pondok setelah libur seminggu, lantaran dirinya sedang sakit saat itu. Namun kali ini ia terlihat berbeda, tampilannya tampak tak sesegar dulu. Menjelang berkumandangnya azan sholat zuhur, para santri-santri yang berada di masjid dikejutkan oleh teriakan salah seorang santriwati yang berlari tunggang langgang menuju masjid. "Ada apa, nak?" tanya seorang ustazah yang bernama Ibu Hana. "Ustazah, Nun kesurupan," jawab Aca dengan nafas yang ngos-ngosan. Sontak Hana serta santri yang mendengarnya terkejut. Pasalnya baru kali ini ada kasus kesurupan di pesantren mereka. Hana pun menegaskan kepada santri yang lain termasuk Aca untuk segera berwudu, karena sebentar lagi akan azan. Sebab ada santriwati yang hendak berlari melihat kejadian yang sedang terjadi di kamar Aca. Dengan raut wajah yang cemas, Hana berlari terkopoh-kopoh menuju kamar Aca. Rupanya di sana sudah ada beberapa ustadz dan ustazah lainnya. Setelah sampai di sana, Hana segera menerobos masuk ke dalam kamar tersebut. "Jangan tahan saya tidak suka mendengar lantunan ayat-ayat itu. Lepaskan saya, telingaku sangat panas," teriak Nun. Di sampingnya sudah ada 2 ustazah yang memegangi tubuhnya agar tidak memberontak. Mata hitam Nun terlihat naik ke atas. Ia terus saja berteriak. Ia terdengar selalu meminta untuk dipulangkan ke rumahnya. Ketika azan zuhur mulai berkumandang, di saat yang bersamaan Nun semakin ngereok memaksa untuk dilepaskan. Para ustadz yang awalnya tak berani untuk menyentuh Nun, mau tak mau ia harus memegangi tubuh Nun, karena ustazah yang memeganginya sudah tak kuasa menghadapi kekuatan Nun yang begitu kuat. Ustadz yang bernama Adam itu segera memegangi jidat Nun dan membacakan surat Al-Qiyah serta sholawat Nabi dengan khusyuk. Kalian manusia hina, munafik, pergi kalian sebelum aku mengajak semua temanku ke sini," gertak Nun. "Siapa kau? Kenapa kau masuk ke tubuh anak ini?" tanya Adam. "Bukan urusanmu." "Jawab, kalau tidak kau akan Apa? Jangan mengancamku." "Lihatlah, akan kubuat tempat ini menjadi tempat tinggalku bersama teman-temanku."
Nun menggeretak sambil menyeringai lebar dan menatap nanar Adam. Tidak mungkin, ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah, ucap Adam. Suasana di kamar saat itu begitu panas. Ustadz dan ustazah yang lainnya yang masih berada di sana hanya bisa membaca ayat kursi terus-menerus. Apa yang tidak mungkin jika aku dan teman-temanku menghasut kalian untuk melakukan kemaksiatan di sini? Sebab manusia mudah sekali diperdayakan. Astaghfirullahaladzim, teriak Adam sambil membacakan kembali ayat-ayat ruqyah yang ia ketahui. Namun sayangnya Nun tak kunjung memberikan respon positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan tersebut selesai, barulah Nun tak memberontak dan berteriak-teriak lagi. Tubuhnya seketika lunglai dan pingsan di pangkuan Ustazah Sarah yang sedari tadi memegang tangan kirinya. Alhamdulillah, serentak semuanya mengucapkan hamdalah. Jadi, sekarang kita harus apa, Ustadz? Ditakutkan akan terjadi seperti ini lagi, dan itu bisa mengganggu ketenangan para santri-santri yang ada di sini. Terlebih lagi pada teman sekamarnya seperti Aca tadi, tanya Hana. Nanti kita pikirkan itu. Untuk saat ini, kita ke masjid dulu untuk melaksanakan sholat zuhur, jawab Adam sambil menyeka peluh keringat yang ada di pelipisnya. Saya di sini saja, Ustadz, untuk menemani Nun. Siapa tahu ia kesurupan lagi. Kebetulan saya juga lagi datang bulan, seru Sarah. Baiklah kalau begitu, tapi kalau terjadi lagi seperti tadi, segera lindungi dirimu, ucap Adam. Sarah mengangguk paham. Ustazah yang lain pun membantu Sarah untuk mengangkat tubuh Nun ke kasurnya. Setelah itu, para ustadz dan ustazah tersebut segera melangkah keluar meninggalkan Nun dan Sarah di sana. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Nun kembali sadar. Pandangannya terlihat sayu dan kosong. Sarah yang mengetahui hal tersebut segera mendekati Nun. Nun, kamu sudah sadar? Tanya Sarah begitu antusias. Saya di mana, Ustazah? Ucapnya dengan suara yang serak. Di kamar kamu kok. Mendengar itu, mata Nun berputar-putar menatap sekitar. Nun, kamu kenapa bisa seperti ini? Perasaan sebelumnya tidak pernah. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Ceritakan saja. Ustazah siap jadi pendengarnya, ujar Sarah sambil tersenyum. Anak itu tak langsung menjawabnya. Matanya menatap Sarah dengan mata yang berkaca-kaca. Tatapan itu seakan-akan mengisyaratkan jika ia sedang tidak baik-baik saja. Bibirnya juga tampak bergetar. Ia segera bangun dan memeluk sang ustazah dengan erat. Tubuh Nun berguncang sebab tangisnya pecah dalam pelukan itu. Nun, ada apa sayang? Kamu ada masalah? Tanya Sarah prihatin sambil mengelus punggung Nun dengan lembut. Nun adalah santriwati yang terkenal di pesantren, karena dia salah satu santriwati yang memiliki suara yang begitu merdu ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ia juga kerap kali mendapatkan juara jikalau ada pertandingan Korea antar pesantren. Ayah saya meninggal dalam keadaan yang hina, Ustazah, lirih Nun. Astagfirullah, bagaimana bisa, Nun? Nun tergugu. Ia bergeming seperti tak berani menjawab pertanyaan dari Sarah barusan. Apa kejadian barusan ada sangkut pautnya dengan kematian almarhum ayahmu? Benar, Ustazah. Apa kau kerasukan arwah ayahmu? Nun menggeleng cepat. Tidak. Sebenarnya aku... Assalamualaikum, ucap salam dari santriwati yang sekamar dengan Nun. Ada Ustazah Sarah. Kau sudah membaik, Nun? Celetuk Aca. Nun meresponnya pertanyaan Aca dengan anggukan pelan. Syukurlah. Tadi kau membuatku takut. Seumur-umur aku belum pernah melihat langsung orang yang kesurupan, ucap Aca sambil mengelus dadanya. Maaf, sudah membuat kau dan yang lain jadi ketakutan. Aku akan berusaha melawannya
agar tidak mengendalikan diriku lagi. Sabar ya Nun, Ustadz Adam yang lainnya akan berusaha untuk kesembuhanmu, ujar Sarah. Terima kasih Ustazah, balas Nun. Sarah pun pamit keluar kepada Nun dan yang lainnya. Ia berpesan kepada teman sekamar Nun, jika ada kejadian seperti tadi segera melaporkan kepada Ustadz atau Ustazah. Ketika yang lain sedang murojaah, Nun diam termenung di kursi yang ada di bawah pohon mangga. Aca sang sahabat datang menghampirinya untuk menemani dirinya di sana. Assalamualaikum. Gak murojaah Nun? Tanya Aca sembari menjatuhkan bokong di kursi tepat di samping Nun. Nun menolehkan kepalanya secara perlahan menghadap ke Aca. Tatapannya begitu kosong, bak sebuah robot. Berkedip pun ia sepertinya 30 detik sekali. Mendapat tatapan tersebut, Aca merasa ketakutan. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke segala arah sambil menelan ludah. Kamu mau kenalan dengan saudariku tidak? Sahut Nun sambil tersenyum lebar. Hah? Aku kira kau anak tunggal Nun. Iya atau tidak? Tanya Nun sekali lagi. Iya deh, namanya siapa? Aca tergagap karena merasa tertekan dengan keadaan saat itu. Asik, nanti aku kenalin ya. Aca hanya bisa tersenyum kecut. Ia merasa kurang nyaman dengan tingkah laku Nun yang sekarang. Tapi ia tak tega jika membiarkan sang sahabat sendirian seperti itu. Karena selama ini Nun adalah salah satu manusia yang sangat tulus kepadanya. Ia jadi tak merasa sendirian kalau dirinya harus menghadapi kenyataan pahit kalau kedua orang tuanya tak mau mengurusinya. Nun, kamu gak lagi kesurupan kan? Enggak. Emangnya aku terlihat aneh? Iya, semenjak kau dari rumahmu. Kau tampak jadi Nun yang berbeda, bukan Nun yang ku kenal. Ku dengar dari Ustazah Sarah, ayahmu meninggal ya. Aku turut berduka cita ya Nun. Apa mungkin ini yang membuatmu berubah? Betul. Semoga Allah memberimu kesabaran ya Nun. Senyuman yang menghiasi wajah Nun tadi seketika berubah. Ia melototi Aca sang sahabat. Entah kata Aca yang mana yang membuat dirinya terlihat begitu geram dengan Aca. Nun, ada apa? Apa aku salah bicara? Maafkan aku Nun. Mohon Aca. Ah, tidak kok. Aku gak mau marah sama orang-orang yang mau berkenalan dengan saudariku. Sanggah Nun. Aku mau ke kamar dulu ya. Mau tidur siang. Lanjut Nun seraya berjalan meninggalkan Aca. Jangan Nun, sebentar lagi akan masuk asar. Lebih baik kita ke masjid untuk mengambil air wudhu supaya gak antri nantinya. Teguran Aca membuat langkah Nun tercekat. Begitu ya, kamu duluan saja, ucap Nun tanpa membalikkan badannya kepada Aca. Baiklah, kalau begitu aku kesana duluan. Pungkas Aca sambil melangkah cepat menuju ke masjid. Karena berjalan terburu-buru dan menunduk, Aca hampir saja menabrak tubuh Ibram yang sedang melintas di area santriwati. Aca segera meminta maaf dan kembali melanjutkan langkahnya. Ketika hendak melangkah lagi, Ibram terkejut dengan kehadiran Nun yang tak berada jauh dari hadapannya. Itu kan Nun. Tunggu sebentar, batin Ibram. Ia memberikan tatapan penuh selidik pada Nun. Bukannya menunduk, Nun malah membalas tatapan Ibram dengan tajam, seolah ada dendam terselubung di hati Nun kepada Ibram. Mereka berdua bersitatap cukup lama. Hai Ibram, kita bertemu lagi, sapa Nun seraya menyunggingkan senyumnya. Ibram menutup matanya, tangannya mengepal kuat, nafasnya terdengar memburu. Ia berusaha menahan amarah yang hendak meledak, padahal Nun hanya menyapanya. Tetapi entah mengapa sapaan itu seperti sebuah pancingan untuk memancing amarahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucap Ibram. Ia menundukkan pandangannya dari Nun dan melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Kiai. Ia berjalan tanpa melirik sedikit pun kepada Nun. Assalamualaikum Kiai, ucap Ibram sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah Kiai Daud.
Tak berselang lama pintu itu terbuka. Seorang pria tua yang seluruh rambut dan jenggotnya sudah memutih itu keluar sambil melemparkan senyum. "Boleh saya bicara sebentar, Kiai?" "Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Sebentar lagi asar," jawab Kiai Daud. Mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi kayu tua yang berbusa. "Jadi begini, Kiai. Saya ingin tahu banyak hal mengenai jin." "Kenapa tiba-tiba kau ingin menanyakan itu?" "Karena saya memiliki jin Islam di dalam tubuh saya. Dan sekitar 7 tahun yang lalu, almarhum ayah saya pernah bersekutu dengan jin." "Pantas saja auramu berbeda dengan yang lainnya. Soal apa yang ingin kau tanyakan perihal jin?" "Kiai, apa benar jin itu bisa meninggal di tangan manusia?" "Benar. Dahulu ada 7 orang saleh yang pernah bertarung dengan jin. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Beliau pernah memenggal kepala jin yang bernama Uzza, penghuni berhala." "Berarti aku dulu benar-benar berhasil membunuh jin yang bernama Zanaya itu. Tapi sepertinya itu di luar kendaliku. Agaknya saat itu aku dikendalikan oleh khodamku," gumam Ibram dalam hati. "Apakah manusia seperti aku ini bisa bertarung atau bahkan membunuh jin, Kiai?" Kedua alis Kiai Daud bertautan. Ia terlihat curiga dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibram. "Insya Allah bisa, jika Allah mengendaki. Apalagi jin tersebut terbilang lemah," jawabnya. Ibram hanya manggut-manggut mendengar penjelasan dari Kiai Daud. "Bagaimana dengan hafalanmu?" tanya Kiai Daud. "Alhamdulillah, sudah selesai, Kiai. Saya sudah hafal 30 juz, tetapi masih ada sedikit lagi artinya yang belum saya hafal." "Itu bisa kau lakukan di rumahmu, Nak?" "Enggak, Kiai. Ini adalah janji saya kepada ibu dan kakak saya. Pantang pulang sebelum hafal seluruh ayat-ayat Al-Quran beserta artinya." "Masya Allah. Alhamdulillah sudah masuk asar. Mari kita ke masjid," seru Kiai Daud. Ibram dan Kiai Daud dibuat terperanjat ketika mendengar teriakan seorang wanita. Mereka berdua semakin mempercepat langkahnya keluar dari rumah dan melihat apa yang sedang terjadi di luar. "Nun kesurupan lagi!" teriak salah seorang santriwati. Kali ini tak ada yang menahan tubuh Nun untuk bergerak. Jadi ia leluasa berjalan ke sana kemari. Seluruh santriwati yang sedang berada di sekitar kamar Nun menjerit ketakutan lantaran Nun mengejar mereka. Kemarilah para manusia munafik," ucap Nun. Ibram terperangah menyaksikan kejadian tersebut. Samar-samar ia melihat makhluk yang tengah mengendalikan tubuh Nun. Ia terkejut, benar-benar tak percaya kalau budak dari jin itu datang kembali. Baru saja ingin melangkah mendekati Nun, Kiai Daud segera memegang lengannya. "Tidak usah, biar itu jadi urusan ustadz yang lainnya," ucapnya. "Kenapa, Kiai? Kiai tidak ikut membantu?" "Bukan tidak mau. Kita teruskan saja langkah kita menuju masjid. Lagi pula ada yang lainnya yang bisa membantunya," tutur Kiai. "Oh, seperti itu. Baiklah," balas Ibram. Kemudian ia mengayunkan kakinya kembali menuju masjid tanpa memperdulikan kejadian yang kembali dialami oleh Nun. Para ustadz dan ustazah berlari terbirit-birit menghampiri Nun yang masih terus mengajar santri-santri lainnya. Walaupun dada mereka sampai sesak karena mengejar Nun, anak itu belum juga bisa digapai oleh mereka. "Aduh ustadz, ini gimana sekarang? Benar kan yang saya katakan tadi? Dia akan mengganggu ketenangan para santri," ujar Hana sambil mengatur nafasnya yang memburu. Namun tak ada yang menggubris perkataan Hana. Hana tak tinggal diam begitu saja. Ia segera berjalan kontai mendekati para santriwan. Sampai di sana ia meminta santriwan itu untuk membantu mereka menangkap Nun. Setelah mendengar perintah dari Hana, para santriwan tersebut gegas memasuki area santriwati dan mengejar Nun.
Di masjid, Acha dan Ibram berpapasan lagi. Kali ini mereka berdua cukup lama berhadapan-hadapan. "Tunggu." Ucapan Ibram tersebut membuat langkah Acha terhenti. Gadis yang masih seumuran dengan Nun itu menunduk tak berani menatap Ibram. "Ada apa, Kak? Jangan lama-lama, nanti ada yang melihat kita." "Aku tidak mau dihukum," tanya Acha sambil memainkan ujung kerudungnya. "Kau bersama Nun kan di kamar saat duhur tadi?" "Iya." "Sebelum ia kerasukan, apakah ada gelagat aneh yang ia tunjukkan?" "Ada. Beritahu aku." "Maaf, Kak, aku masuk dulu, sudah banyak yang datang," pungkas Acha. Ia segera cabut dari hadapan Ibram. Ibram sedikit kecewa karena pertanyaannya tak terjawab dengan lengkap. Seandainya saja ia punya kemampuan seperti Raffi ayahnya, bisa melihat kejadian kelam di mata seseorang seperti waktu Raffi melihat mata Pia, mungkin ia tak perlu capek-capek mencari informasi. Tapi ia tak menyerah. Ia akan terus mencoba mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa yang sedang terjadi di kehidupan Nun. Lu lagi dekat sama Acha ya?" Celetukan Sulaiman membuat lamunan Ibram buyar. "Astagfirullah, enggak lah." "Habis itu, tadi kalian kok deket banget?" "Ada sesuatu yang penting yang kutanyakan pada Acha mengenai Nun." "Wah, lu mau bantuin Nun ya? Emang lu juga bisa membantu orang yang sedang kesurupan? Kukira lu cuma bisa melihat makhluk halus." "Almarhum ayahku pernah cerita padaku. Semasa ia remaja, ia kerap kali membantu orang yang sedang mengalami kejadian mistis. Contohnya yang dialami oleh Nun sekarang. Mana tahu aku bisa seperti itu," ujar Ibram. "Emangnya lu pernah ngusir hantu?" Ibram terdiam. Kejadian saat itu menusuk-nusuk hantu menggunakan garpu kembali mengisi pikirannya. "Pernah, tapi kalau sekarang aku tidak tahu masih bisa atau tidak." "Ya pasti bisa lah Ibram. Yang ada mungkin lo tambah kuat." "Semoga. Soalnya gue ada niat dari kecil pengen ngebunuh jin yang pernah merusak kehidupan ayah gue." "Apa? Membunuh jin? Mana bisa, Bram. Dia kan makhluk halus. Ngomong-ngomong, almarhum ayahmu meninggal karena apa?" "Kata Kiai Daud, jin bisa dibunuh." "Sudahlah, ayo kita berwudu," ucap Ibram sambil menarik lengan Sulaiman untuk ke tempat wudu. Nun masih kerasukan. Dia terus berlari hingga langkahnya berhenti di tengah-tengah lapangan. "Ya ayyuha al-basar, aslamu li abud, fa iya yastati an yungkidaku min jammi anwa al-kawarti," teriak Nun sambil mendongak dan mengangkat kedua tangannya ke atas. "Manusia lemah dan hanyalah jin yang kuat dan hebat," teriak Nun sekali lagi. Semua ustadz, ustazah, dan beberapa santri lainnya berlari mendekati Nun. "Nun, istighfar Nun. Kau itu penghafal Al-Quran, rajin sholat dan anak yang baik. Lawan sosok yang mengendalikan dirimu. Kamu pasti bisa Nun," teriak Sarah. "Ah, diam kau." Nun tampak begitu marah. Ia menoleh ke arah Sarah dengan tatapan mendelik tajam. Beberapa detik kemudian ia berlari menghampiri Sarah yang sedang berdiri tak jauh darinya. Semua yang melihat itu berteriak ketakutan, termasuk Sarah sendiri. "Ustazah, awas!" teriak mereka berganti-gantian. Sarah melenguh ketika kedua tangan Nun melingkar di lehernya. Yang lainnya tak tinggal diam. Ustadz dan ustazah itu segera membantu Sarah agar terlepas dari cekikan Nun. Beruntung, Nun tak terlalu melawan. Ia dengan mudah melepaskan cekikan itu dari leher Sarah. Namun kedua lengannya sekarang sudah dipegang. "Kau sedang datang bulan kan? Kebetulan aku sedang haus. Tenggorokanku kering karena terus berteriak. Berikan aku darahmu," pinta Nun dengan suara yang lembut sambil membasahi bibir atasnya menggunakan lidah, lalu menyeringai lebar. Sarah melongo. Bulu kuduknya seketika berdiri mendengar permintaan Nun barusan. "Berikan aku segera," bentak Nun. "Jangan tahan aku, lepaskan aku."
Nun berteriak kalau tubuhnya dibawa paksa oleh ustadz dan ustazah yang memegangi dirinya tadi. Dengar ya kalian semua, aku akan mengajak teman-temanku datang ke pesantren ini dan menjadikan tempat ini sebagai tempat penyembahan jin. Hardik Nun. Ustazah tidak apa-apa kan? Tanya salah seorang santriwati pada Sarah. Alhamdulillah, Allah masih melindungiku. Sekarang kalian semua ke masjid untuk menjalankan sholat asar, jawab Sarah sambil tersenyum tipis. Setelah melaksanakan sholat asar, seluruh ustadz dan ustazah memasuki ruang pertemuan. Di sana sudah ada Sarah dan juga Nun yang sudah pingsan. Ia dibaringkan di atas kasur kecil. Mereka semua berdiskusi perihal kejadian beruntun yang dialami Nun saat ini. Nun tadi bilang kepada saya jika ia seperti ini karena ada sangkut pautnya dengan kematian ayahnya. Tetapi kata dia bukan arwah ayahnya yang merasukinya, ungkap Sarah. Mendengar ucapan Sarah, mereka semua saling berpikir, mencoba menebak-nebak. Apa mungkin Nun disantet? Atau Nun adalah anak yang dijanjikan untuk pesugihan atau ilmu lainnya? Ataukah Nun hendak dijadikan tumbal? Tanya mereka bergantian, sesuai dengan opini mereka masing-masing. Kalau diantara ketiga dugaan kalian itu ada yang benar, terus apa penyebabnya Nun harus merasakan ini semua? Tukas Hana. Mereka semua kembali berpikir sejenak dan menebak-nebak lagi. Pikirku, kalau benar Nun disantet, kemungkinan besar ada yang iri pada Nun. Tapi sepertinya dugaan ini salah, karena tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Kalau Nun dijadikan anak perjanjian dengan makhluk halus, ini sedikit masuk akal, karena ada hubungannya dengan pesugihan atau ritual lainnya. Bisa saja ayahnya ingin menumbalkan Nun dengan cara mengizinkan makhluk halus tersebut untuk meneror hidup Nun. Dan kalau sampai kita telat mengobatinya, Nun akan semakin tersiksa dan bisa saja ia meninggal. Tukas Adam. Aku setuju denganmu, Ustadz Adam. Tapi kalau pesugihan sepertinya salah karena ayahnya sudah meninggal, dengan alasan berumur panjang pun juga bukan. Ini yang membuat saya bingung dari tadi, ujar Sarah. Di tengah kebingungan itu, mereka semua serentak menoleh kepada Nun yang sudah sadar. Nun tampak memijat pelan pelipisnya. Ia merasa sedikit pusing. Nun, kau sudah sadar? Ustazah, saya sangat minta maaf atas apa yang telah terjadi tadi. Saya sadar telah melakukan hal itu, tapi tubuhku bergerak dan berteriak sendiri. Saya tidak bisa melawan dia. Jika sudah dikendalikan olehnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon Nun pada Sarah. Kamu tidak salah. Ini semua di luar kendalimu, balas Sarah sambil mengelus tangan Nun dengan jempolnya. Nun, beritahu kami apa yang sebenarnya yang sudah terjadi padamu. Setelah kau pulang dari rumahmu, kau berubah jadi seperti ini, tanya Adam. Nun tak langsung menjawab. Ia menutup matanya dan menangis tersendu-sendu, sehingga Adam dibuat merasa bersalah karena menanyakan hal tersebut. Dengan begitu Adam segera meminta maaf kepada Nun. Tidak Ustadz, Anda tidak salah. Saya hanya menangisi diri saya sendiri. Saya ini benar-benar hina dan penuh dosa. Saya hanya menonton dan tidak bisa menghentikan kemusyrikan yang sudah ayah saya perbuat, tutur Nun. Memangnya ayahmu kenapa, Nun? Tanya Hana. Ustazah, tolong tahan tubuh saya. Sepertinya saya akan kesurupan. Tolong cepat. Badan saya terasa sangat panas. Titah Nun. Ia mulai bereaksi lagi. Nun, saya mohon kuatlah, ucap Sarah sambil memegang erat lengan Nun. Raut sedih tampak jelas di wajah Sarah. Terlihat ia sangat prihatin dengan nasib Nun. Kalian jangan ikut campur dengan urusanku. Kalau tidak, anak ini tidak akan selamat, ancam Nun. Sebutkan namamu dan tujuanmu merasuki anak ini. Cepat. Kami tidak akan mengurusi urusanmu lagi kalau kau mengatakannya, bentak Adam. Ustadz Adam, apa maksud Anda? Berarti Anda tidak mau mengobati Nun. Keselamatan Nun jauh lebih penting daripada nama dan tujuannya, hardik Sarah, merasa tak setuju dengan ucapan Adam. Yang dikatakan oleh Sarah benar Ustadz, sambung Hana.
Apa kalian lupa, makhluk itu akan membunuh Nun jika kita terus mengurusi urusannya. Biarlah kita lihat apa yang sebenarnya ia inginkan, tegas Adam. Ustadz, kalau Nun terus-terusan seperti ini, semua santri akan terganggu seperti yang terjadi tadi. Beruntung tidak ada yang terluka. Sarah masih tetap tak setuju dengan Adam. Baiklah, wahai jin yang sedang berada di tubuh Ainun dan Ia, bagaimana kalau kita sepakat bahwa kami tidak akan mengganggu urusanmu, tetapi kau tidak boleh mengamuk seperti yang kau lakukan hari ini, titah Adam. Ustadz, teriak Sarah. Sontak Adam mengangkat tangan kirinya di hadapan Sarah agar ia tak melanjutkan ucapannya. Adam tahu yang ia lakukan saat ini salah, tetapi ia tak tega jika Nun harus kehilangan nyawanya hanya karena mereka terus mengurus urusan jin tersebut. Baginya ini untuk kebaikan Nun itu sendiri. Sebenarnya aku tak suka diatur-atur oleh manusia, tetapi baiklah, untuk kali ini aku akan menyetujui ucapanmu, jawab Nun. Adam, apakah yang kau lakukan ini baik? Aku takut jika dia membohongi kita, ucap Ustadz Zahir. Jangan membuat keputusan sendiri seperti ini, Ustadz. Takutnya akan berakibat fatal, sambung Sarah. Sudah, diamlah kalian. Apa salahnya kita coba dulu cara ini? Kalau sampai dia mendustakan ucapannya sendiri, kita akan membawa Nun untuk berobat paksa, pekik Adam. Aku belum melakukan apapun, kalian sudah bertengkar. Bagaimana jika nanti aku mulai menghasut kalian? Tawa Nun. Sebaiknya kita bicarakan ini pada Kiai dan keluarga dari Nun, saran Hana. Hei, aku sudah bilang, jangan bawa-bawa orang lain dalam urusanku. Nun menggertak geram pada Hana, dan tak lama kemudian Nun kembali tak sadarkan diri. Ah sudahlah, aku bilang kita jalankan cara ini dulu. Toh gak selamanya juga Nun kerasukan. Pekik Adam merasa kesal dengan kawannya yang tak setuju dengan kesepakatan yang telah ia lakukan bersama jin itu. Terserah kamu saja Adam, tapi kalau ada apa-apa kau yang bertanggung jawab, ujar Zahir. Iya Zahir, aku akan bertanggung jawab jika ada yang bermasalah. Okelah, pembicaraan kali ini sudah selesai. Lalu, Nun, apa mau dibalikan ke kamarnya? Tanya Sarah. Adam mengangguk setuju. Puluhan pengajar di pondok pesantren tersebut mulai membubarkan diri. Hana, Sarah, dan beberapa ustazah lainnya membantu mengangkat tubuh Nun untuk dibawa ke kamarnya. Mereka semua memiliki harapan besar pada keputusan yang dibuat Adam tersebut. Padahal sebenarnya keputusan itu adalah jalan awal menuju sebuah bencana. Nun, ayo kita pergi mandi yuk. Nanti keburu antri di kamar mandi, ajak Aca. Nun yang dari tadi masih melamun di atas kasur sambil memeluk lututnya itu langsung melirik pada Aca yang mengajaknya bicara. Mandi? Untuk apa? Aku belum mati, sahut Nun dengan suara yang sedikit kecil. Nun, kenapa kamu semakin aneh begini sih? Mandi itu bukan hanya untuk jenazah. Kita mandi untuk membersihkan tubuh dari kotoran agar nyaman jika melakukan ibadah, ucap Aca. Volume suaranya agak meninggi. Bukannya menanggapi ucapan Aca, Nun malah menunduk dan kembali melamun. Hal itu membuat Aca semakin kesal, ingin memarahi Nun, tetapi ini bukan sepenuhnya salah dia. Aca hanya bisa terus sabar dan sabar menghadapi tingkah laku Nun yang sekarang. Aca, mending bareng kita aja. Mungkin Nun lagi gak enak badan, celetuk Dira, teman sekamar Aca dan Nun. Iya Aca, lanjut Rania. Aca bergeming. Ia menatap Rania dan Dira bergantian. Lalu ia menatap lekat Nun sang sahabat yang masih terdiam melamun memeluk lututnya di sana. Sedikit sedih kalau ia tak bersama Nun, karena selama ini mereka selalu bersama-sama. Yakin kau tidak mau ikut Nun? Tanya Aca sekali lagi. Kemana? Ke neraka, jawab Nun. Aca menghela nafas kasar. Baiklah, aku pergi duluan sama Rania dan Dira. Susul kami kalau kau sudah sadar, ucap Aca sembari melangkah keluar menuju kamar mandi Putri.
Di saat ketika teman Nun itu keluar, pintu kembali terbuka dengan keras hingga membuat Nun tersentak kaget. Kepalanya berputar-putar menilik penjuru kamar. Ia kemudian bangkit dari kasur dan mencari keberadaan Aca dan yang lainnya. "Aca, kau di mana?" "Astagfirullah, apa yang terjadi padaku?" ucap Nun terlihat gelisah. "Assalamualaikum, Nun," ucap salam dari suara yang begitu lembut. Mendengar salam itu, Nun langsung menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tak ada seorang pun di dalam kamar. Namun pada saat ia berbalik ke belakang, ia langsung bercingkrang kaget melihat sosok itu, hingga membuatnya spontan membaca ayat suci. Sosok yang Nun lihat itu, wajahnya hampir 90% tengkorak, dan ada kain putih lusuh panjang yang menutupi kepalanya. Persis ciri-ciri para budak abut. "Tidak usah takut, kita ini sama," ucap sosok itu. Apa maksudmu kita sama?" Jelas berbeda, karena kau adalah makhluk gaib," bantah Nun. "Kau masih tak mengerti rupanya. Tunggu, apa kau sosok yang sama dengan yang suka merasuki tubuhku? Sebab kalian memiliki ciri yang sama." "Aku sudah bilang, kita itu sama. Hanya kau dan sosok yang ada di tubuhku ini yang sama, bukan diriku. Aku tak mau disamakan dengan jin sepertimu," bekik Nun. "Oh, kau berani melawan sekarang. Rasakan ini." Budak abut itu langsung mengepal tangannya di depan perut Nun. Entah bagaimana Nun langsung merasakan rasa sakit di perutnya itu, padahal sosok itu sama sekali tak menyentuh perut Nun sedikit pun. "Tenanglah, rasanya seperti digigit semut saja," ujarnya sambil tersenyum miring. Ya Allah, sakit sekali," jerit Nun. Ia langsung terduduk tak kuasa merasakan sakit itu, sambil terus memegangi perutnya yang seakan sedang diremas-remas. "Makanya jangan melawan. Apa kau tidak takut denganku dan Tuanku?" Kemudian sosok itu pun menghentikan aksinya itu terhadap Nun. Nun mendongak pelan menatap jin itu dengan tatapan memelas. "Aku hanya takut kepada Allah," bekik Nun. Kurang ajar kau. Tunggu saja nanti, kau akan menyesal sudah melawanku." "Aku tidak akan menyesal selagi aku berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sosok itu semakin naik pitam, matanya membulat dan merah. Ia melayang ke atas hingga kepalanya menyentuh plafon kamar. Sepertinya ia sedang mengambil ancang-ancang untuk menyerang Nun, dan ia juga terus menggeram seperti seekor harimau. "Tenangkanlah dulu dirimu. Ini bukan waktunya. Bersabarlah sedikit. Jangan merusak rencana awal kita," ucap sosok yang sering merasuki tubuh Nun. "Hei bodoh, aku ada di dalam tubuhmu." Sosok tersebut menghardik Nun, lantaran Nun sibuk mencari keberadaan sosok dirinya. Setelah mengetahui itu, Nun merasa kaget sekaligus bingung. Sosok yang tadinya melayang itu kembali turun. Ia menuruti apa kata temannya yang mendiami tubuh Nun tersebut. Ekspresi wajahnya juga sudah kembali seperti semula. Tatapannya sudah tidak nyalang lagi. "Apakah kau sudah menemukan wadah yang bagus untukku?" tanya sosok tersebut pada temannya. "Sudah, tetapi ini belum waktunya kau menepatinya. Pergilah dulu, nanti akan kukabari jika waktunya sudah tiba," jawab Nun. Nun hanya bisa terdiam menyaksikan kedua makhluk halus itu saling berbicara. "Ya sudah, kalau seperti itu, aku pergi dulu." Setelah mendengar jawaban dari temannya, sosok itu pun pergi menghilang dari hadapan Nun. Nun pun akhirnya bisa bernafas lega, detak jantungnya kembali netral. Ia kemudian berdiri dan melihat jam yang menempel di dinding. Jam sudah menunjukkan pukul 17. Sepertinya Aca dan yang lain pergi ke kamar mandi. Nun bergegas mengambil alat mandinya dan menyusul ketika temannya ke kamar mandi. Sepanjang perjalanan ke sana, Nun merasa canggung pada semua santriwati yang berpapasan dengannya, sebab mereka semua memberikan tatapan yang aneh, seakan-akan mereka takut kepada Nun. Bahkan mereka juga memberi jarak pada Nun. Dengan begitu, ia semakin mempercepat langkahnya. Dari kejauhan, Nun tak melihat keberadaan teman-temannya itu di sekitar kamar mandi, tetapi ia tetap meneruskan langkahnya.
Ia berpikir mungkin mereka bertiga sudah berada di dalam. Karena semua kamar mandi sudah terisi, jadinya Nun harus mengantri dengan yang lainnya, sama seperti santriwati yang berpapasan dengannya tadi. Para santriwati yang sedang mengantri juga menetap aneh Nun dan menghindar darinya. Nun hanya bisa tersenyum ketir mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia merasa sangat bersalah karena sudah menaruh perasaan takut di hati mereka semua. Rasanya ia sangat ingin pergi menghilang dari pesantren agar tidak membuat kericuan lagi seperti tadi. Nun, kau rupanya nyusul. Kukira kau masih asyik melamun di kamar. Ucapan Acha barusan membuat Nun terkesiap. Ia langsung berdiri dan tersenyum manis kepada sang sahabat. Melihat itu, Acha menaikkan kedua alisnya merasa bingung melihat Nun yang tiba-tiba memberinya senyuman seperti itu. Mata Acha bergerak kiri kanan melihat santriwati yang berada di sekitar mereka. Ia hanya ingin memastikan apakah ada yang menatap Nun. Kau kenapa tersenyum begitu padaku? Tidak biasanya. Apa kau kesurupan lagi? Ucap Acha dengan suara yang berbisik-bisik. Ah, tidak Acha. Aku hanya senang karena kau masih memperlakukanku seperti dulu, tidak seperti mereka. Sanggah Nun. Oh astaga, kukira kau kesurupan lagi. Ya udah, kau buruan ki mandi. Keburu banyak orang. Nun mengangguk kemudian berjalan masuk ke kamar mandi yang Acha gunakan tadi. Nun, aku tunggu di sini ya. Tapi jangan lama-lama, teriak Acha seraya duduk di depan kamar mandi. Nun mengangguk lagi. Ia sangat tersentuh dengan ucapan Acha. Ketika yang lain menjauhinya, Acha masih terus berada di sampingnya tanpa ada rasa takut bila dekat dengan Nun. Sementara itu, Ibra masih terus berpikir keras dengan apa yang telah dialami Nun. Ia masih sangat bingung mengapa bisa budak abut itu berada di tubuh Nun. Ia bahkan sempat berpikir kalau Nun saat ini adalah target penumbalan seperti kisah Bia yang neneknya ceritakan padanya dulu. Oi, ujar Sulaiman sambil menepuk pundak Ibram. Mendapatkan tepukan itu, Ibram langsung berjengit karena terkejut. Astagfirullah Iman, Allahu Akbar. Lain kali jangan ngagetin lah, keluh Ibram. Mikirin apa sih dari tadi? Bukannya ngehafal malam lamun. Entar kerasukan kayak Nun loh. Mikirin Nun. Walah weh, lu naksir sama Nun ya? Sampai khawatir gitu sama Nun, ledek Sulaiman. Ibram menghela nafas panjang. Sulaiman Alhabudin. Alhabudin. Nama gue Sulaiman Mutawakil. Nama jelek begitu dikasih di belakang namaku. Ya itulah pokoknya. Soalnya dari tadi ucapanmu ngawur terus sih. Gini ya, gue gak tertarik sama sekali pada siapapun wahai sahabatku. Aku hanya merasa kalau makhluk yang merasuki tubuh Nun itu ada hubungannya dengan jin yang ingin ku habisi hidupnya. Ah, kenapa kau berpikiran begitu? Pasalnya, ciri makhluk di tubuh Nun itu sama dengan jin kembar 3 yang pernah aku temui waktu aku masih kecil. Dan salah satu kembarannya sudah aku bunuh. Sulaiman langsung menganga tak percaya mendengar perkataan Ibram. Serius Ib, kok lu gak pernah cerita ini sih? Tanya Sulaiman. Raut wajahnya tampak begitu penasaran. Serius, gue gak pernah cerita ini. Karena gue rasa ini tuh aib gue. Aib dari mananya coba? Di sela-sela pembicaraan mereka berdua serentak menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara decitan dari sana. Setelah pintu itu terbuka lebar, rupanya yang membuka pintu Afdal dan Daus. Jantung Sulaiman hampir saja copot dibuatnya. Gue kira hantu, tahu-taunya kalian berdua, ucap Sulaiman. Kakak tidak mandi. Ini sudah 5:30 loh. Kita baru saja selesai mandi, saut Afdal. Sontak mata mereka membulat. Mereka berdua menoleh ke arah jam secara bersamaan. Dan benar saja, sudah 5:30. Mereka berdua kelabakan dan langsung bangkit meraih alat mandi mereka masing-masing. Ah elah, sebenarnya waktu lu gue kagetin itu buat ngecek mandi, malah kasihkan ngobrol, ujar Sulaiman. Mereka berdua langsung hibrid menuju kamar mandi, sampai-sampai menabrak Afdal dan Daus yang masih berdiri di depan pintu tadi. Mereka lari sekencang-kencangnya, berharap antriannya tidak panjang. Perjalanan ke sana, mereka juga sempat berpapasan dan memberi salam kepada Ustadz Zahir. Namun,
Harapan mereka tadi musnah. Saat tiba di sana, area kamar mandi sudah dipenuhi oleh santriwan yang masih menunggu antriannya. Sulaiman menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal itu karena ia merasa mereka akan mandi paling terakhir. Setelah menunggu cukup lama, sekitaran puluhan menit, Ibram dan Sulaiman akhirnya bisa mendapat giliran untuk mandi. Lekaslah mereka masuk ke dalam. Total kamar mandi ada 6. Saat Ibram dan Sulaiman mandi, semua kamar mandi masih terisi. Ibram mandi di WC nomor 6, sedangkan Sulaiman mandi di WC nomor 4. Jadi mereka dipisahkan oleh satu WC, yakni WC nomor 5. Pada saat awal-awal mandi, WC nomor 5 itu masih ada santriwan yang sedang mandi di dalam sana. Tetapi tak lama setelah itu, santri itu pun keluar. Sepertinya urusannya di kamar mandi sudah selesai, karena ia memang lebih dulu mandi ketimbang Ibram dan Sulaiman. Tidak lama kemudian terdengar lagi ada santri yang masuk ke dalam WC nomor 5 itu. Awalnya Ibram tak menghiraukannya, sebab setelah mereka berdua masih ada 2 santriwan yang ikut ngantri. Karena Ibram sangat terburu-buru menggosok tubuhnya menggunakan sabun, jadi sabun itu terpental masuk ke dalam bak mandi. Kebetulan model bak di Ponpes itu 1 bak 2 kamar mandi. Jadi bak di WC nomor 6 yang ditempati Ibram saat ini adalah 1 bak mandi yang sama dengan WC nomor 5. Dan naasnya sabunnya itu terpental ke area bak mandi WC 5. Ibram jadi panik lantaran sabunnya itu sulit dijangkau oleh tangannya, sedangkan tubuhnya belum sepenuhnya terkena sabun, bahkan seperduanya saja tidak. Daripada tinggal gigit jari, Ibram manggil dan meminta tolong pada santri yang berada di WC 5 untuk mengambil sabun miliknya. "Sebentar ya," jawab santriwan itu. Mendengar jawaban itu, Ibram langsung menghela nafas lega. Tapi hanya beberapa detik saja ia langsung tersadar kalau sahutan dari WC 5 tadi terdengar seperti suara wanita. Ia lalu segera menengok ke bak mandi area 5. Sebuah tangan sudah masuk ke bak itu untuk mengambil sabun milik Ibram. Setelah melihat tangan tersebut, Ibram langsung curiga jikalau yang berada di WC nomor 5 itu bukanlah manusia. Pasalnya tangannya hitam legam dan berkuku panjang dan runcing. Namun Ibram tak merasa heran lagi, soalnya sebelum-sebelumnya ia memang pernah diusila oleh penghuni-penghuni di kamar mandi. Setelah berhasil mengambil sabun itu, sosok itu pun mengulurkannya ke area bak mandi WC nomor 6 yang disekat tembok. Tetapi masih ada sedikit celah antara bibir bak mandi dengan tembok tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Ibram langsung meraihnya dan melanjutkan mandinya. Sementara itu di WC nomor 4, Sulaiman sedang asik bernyanyi dengan suara yang sedikit kecil. Walaupun begitu, Ibram yang berada di WC 6 masih bisa mendengarnya walaupun samar-samar. Dan ketika lagu yang dinyanyikan Sulaiman menuju pada bagian refnya, sosok yang mengisi WC 5 itu malah ikut nyanyi dan membuat Sulaiman dan Ibram terkejut seketika. Keduanya terdiam mematung. Bukan karena apa, soalnya mereka kaget karena di WC 5 itu suaranya terdengar seperti suara wanita, sama yang sebelumnya Ibram sadari. Padahal santriwati dilarang keras untuk memasuki kamar mandi santriwan. Begitu pula sebaliknya. Lu santriwati ya? Kenapa masuk ke kamar mandi santriwan? Mau dihukum lu?" tegur Sulaiman. Tetapi ditunggu punya tunggu, tidak ada sahutan dari WC 5. Daripada menunggu jawaban dari sana, Ibram dan Sulaiman kembali melanjutkan mandinya. Karena langit semakin gelap, sebentar lagi akan masuk maghrib. Baru ingin mengguyur tubuh dengan air, Sulaiman kembali dibuat terkejut dengan suara cekikikan di WC 5 tersebut. Ia menelan ludahnya dengan susah payah. Jantungnya semakin berdegup kencang. Matanya jadi liar bergerak ke sana kemari, mengelilingi kamar mandi. Takutnya ada hantu di sekitarnya. Sulaiman terkejut mendengar ketukan pintu dari luar. Dirinya kian bertambah takut, membuat lututnya bergetar. "Sulaiman, cepat selesaikan mandimu. Ini aku, Ibram," ucap Ibram sedikit berbisik. "Oke, tunggu ya," saut Sulaiman. Ia akhirnya sudah tidak ketakutan lagi setelah mendengar suara Ibram di luar. Ia pun segera membasuh tubuhnya yang masih diselimuti oleh busa sabun tersebut. Kemudian ia meraih sarung dan baju yang ia gunakan tadi untuk dikenakan kembali. Nah,
pada saat Sulaiman hendak berbalik untuk membuka pintu. "Sulaiman, nyanyi lagi yuk." Tiba-tiba makhluk halus muncul tepat di depan Sulaiman, sehingga membuat Sulaiman melompat kaget. Ia berteriak lantaran begitu takut melihat sosok itu, dan ini kali pertama baginya melihat sosok tak kasat mata. "Sulaiman, lu kenapa?" Ibram terus menggedor pintu kamar mandi 4. Ia merasa begitu khawatir saat mendengar teriakan dari Sulaiman. "Ibram, tolong gue!" teriak Sulaiman. Mendengar perintah itu, Ibram langsung memutar handle pintu dan masuk ke dalam. Tetapi ketika ia berada di dalam, hanya ada Sulaiman di sana. Ia mengecek di belakang pintu dan bak mandi. Tetap saja ia tak temukan apapun yang membuat Sulaiman menjerit ketakutan. "Ada apa, Man?" Tadi ada hantu, Bram," jawab Sulaiman yang masih bergetar ketakutan. Dadanya terasa sesak seakan habis lari maraton. Ibram segera membantu Sulaiman berdiri dan keluar dari kamar mandi tersebut. "Asli, Bram, gue lemes banget habis lihat hantu. Seumur-umur baru kali ini gue ngeliat begituan. Sumpah deh, kalau gue lebih lemah lagi, mungkin udah pingsan," liris Sulaiman. Wajahnya tampak begitu pucat dan langkahnya sempoyongan. Jadi, Ibram harus membantunya berjalan agar ia tak jatuh. "Elu sih, pakai nyanyi di kamar mandi. Kata Ustadz kan gak boleh." "Iya, Bram, gak lagi-lagi deh. Swear takut banget gue. Kalau lo yang di posisi gue tadi, mungkin biasa aja." "Sebenarnya tadi gue juga sempat diusilin sih, tapi yang nampak cuma tangannya doang." "Ibram," panggil suara yang begitu halus dan menggema di telinga Ibram. Spontan Ibram menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang. Matanya menyipit tak kalah melihat sosok budak abut tengah berdiri di depan WC 5 dengan posisi kepala yang mengintip ke kanan sambil menyeringai lebar. "Kok berhenti, Ib?" tanya Sulaiman sambil menatap kedua manik mata Ibram. "Aduh, Bram, udah ya, jangan lihat-lihat lagi. Gue masih trauma banget," keluh Sulaiman. Sorry, soalnya dia manggil tadi. Ya udah, kita cepat-cepat ke asrama. Keburu azan," pukas Ibram. Mereka berdua pun mempercepat langkahnya menjauh dari area kamar mandi. Sulaiman betul-betul lemas setelah melihat sosok tadi. Pikirannya terus dibayang-bayangi oleh kejadian barusan. Bahkan Ibram merasa tubuh Sulaiman terasa dingin, terutamanya jari-jarinya. "Kak, kami duluan ya." Kak Sulaiman kenapa? Jatuh di kamar mandi kah?" seru Afdol seraya menggunakan peci. "Enggak, dia habis lihat makhluk halus di kamar mandi, jadinya lemas begini," balas Ibram sembari menuntun Sulaiman berbaring ke kasurnya. Seketika Afdol dan Daus menaikkan kedua alis mereka, kemudian saling bersitatap. Mereka sedikit terkejut dengan ucapan Ibram. "Kalian duluan saja," lanjut Ibram. "Waduh, Kak Sulaiman sampai pucat gitu?" tegur Daus. "Aku dan Daus panggil Ustadz dulu ya, Kak. Takutnya Kak Sulaiman kenapa-napa," ujar Afdal. "Iya, terima kasih ya," balas Ibram. Kedua remaja itu pun gegas berjalan cepat mencari Ustadz. Ibram mengarahkan punggung tangannya di atas jidat Sulaiman, bermaksud untuk mengecek suhu tubuhnya. Raut wajah cemas tampak jelas di wajah Ibram kala itu. Saat ini Sulaiman tengah demam. Suhu tubuhnya terasa lebih panas dari sebelumnya. Bibir Sulaiman juga tampak bergetar. Sepertinya Sulaiman mengalami panas dingin. Ibram segera berdiri dan mencari selimut milik Sulaiman untuk menutupi tubuhnya. Tak lama kemudian seorang ustadz datang ke kamar mereka tanpa ditemani oleh Afdol dan Daus. "Assalamualaikum. Ada apa, Ibram?" tanya Ustadz Zahir. "Waalaikumsalam, Ustadz. Ini Sulaiman, suhu tubuhnya tinggi dan dia juga tampak menggigil," jawab Ibram. "Astagfirullah, kenapa bisa? Perasaan tadi baik-baik saja," ucap Zahir seraya duduk di samping Sulaiman lalu meletakkan telapak tangannya di jidat sang murid. "Tadi di kamar mandi Sulaiman terkejutkan dengan kemunculan makhluk gaib di dalam WC nomor 4. Sepertinya karena Sulaiman nyanyi.
Walah, pantas saja. Lain kali jangan bernyanyi, apalagi pas maghrib-maghrib begini. Terus mungkin tinggal kalian berdua di sana. Pas kami masuk, semua kamar mandi masih terisi dan ada 2 santriwan yang juga masih nunggu antrian. Tapi waktu kami sudah keluar, semua pintu kamar mandi terbuka. Kondisinya sudah kosong dan hanya ada kami berdua. Kalau begini, pihak Ponpes harus secepatnya mengabari keluarga Sulaiman. Ibram, sebaiknya kau bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan sholat berjamaah. Sulaiman biarkan dulu dia di sini. Nanti Ustadz panggil Ustazah Sarah untuk menemaninya sementara. Kebetulan dia sedang halangan tugas akhir. Ibram hanya manggut-manggut. Ia segera mengganti pakaiannya dan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Tapi ia tak tega juga meninggalkan Sulaiman sendirian. Takut dia kenapa-napa. Jadi ia memutuskan tinggal dulu di depan kamar, menunggu kedatangan Sarah. Untung saja Sarah cepat datang. Jadi Ibram masih sempat mengikuti sholat berjamaah. Setelah berwudu, buru-burulah Ibram memasuki masjid dan menempatkan diri di saf yang masih cukup kosong. Untungnya sholat baru dimulai 5 menit yang lalu, jadi Ibram masih sempat untuk mengikuti imam. Sementara itu di saf perempuan, di sana terlihat ada Nun yang ikut sholat maghrib juga. Padahal ia sudah melewatkan sholat duhur dan asar. Seperti biasa, ia selalu berada di dekat Acha. Posisi mereka berdua berada di saf paling depan dan agak ke tengah. Semua tampak baik-baik saja dari rakaat pertama hingga rakaat ketiga atau terakhir. Hingga pada saat sudah bagian salam kanan dan kiri, Acha dan yang lain terkejut melihat Nun yang mendadak berdiri. Seketika Nun jadi pusat perhatian. Acha menarik-narik pelan mukena putih yang digunakan Nun. "Nun, belum saatnya berdiam maghrib," tegur Acha sedikit berbisik. Tetapi Nun tak merespon ucapan Acha sama sekali. Ia tak meneruskan apa yang ia ingin lakukan. Karena tak digubris, Acha memilih untuk bersikir saja. Sebagian dari santriwati terlihat menjauh dari Nun, takut kalau Nun kesurupan lagi dan mengejar mereka semua seperti siang tadi. Pada saat Nun sudah ruku, Acha langsung menoleh kala melihat Nun ruku dengan kepala yang bergerak atas bawah, seperti ayam yang sedang mematuk ke arah kanan, kiri, dan tengah. Hal itu dilakukan berulang-ulang saat ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Jantung Acha langsung berdetak kencang dan nafasnya memburu. Kejadian ini pernah terjadi bertahun-tahun yang lalu, di mana saat dia terbangun di tengah malam, mendengar ibu tirinya melantunkan kalimat-kalimat aneh sambil melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh Nun. Bedanya, Nun tak melantunkan apa-apa dan kiblatnya tetap benar, tak salah seperti Ros dahulu. "Acha, cepat ke sini," ucap Rania setengah berbisik memanggil Acha yang masih duduk di samping Nun. Bukannya cepat menghindar, Acha malah terdiam kaku di atas sajadah. Ia merasa takut untuk berpindah tempat. Alhasil ia hanya bisa tertunduk sambil bersikir sebanyak mungkin. Tak terasa air matanya banjir membasahi pipinya. Tangannya bergetar memohon bantuan dari Allah. Rania dan Dira tak tinggal diam begitu saja, menyaksikan teman sekamarnya itu dalam bahaya. Mereka berdua lekas mendekati Acha dan membantu Acha untuk berdiri, pindah dari samping Nun yang melakukan sholat yang aneh. "Ayo Acha, berdiri," bisik Rania. Ia takut suaranya akan mengganggu Nun. "Mau kemana teman-temanku?" ucap Nun dengan mata yang membulat dan seringainya yang lebar. Ketiganya langsung nge-freeze. Rania menelan ludahnya berulang kali dengan susah payah. Keringat dingin juga mengucur di pelipis Dira. Detak jantung ketiganya seakan tak berdetak beberapa detik. Suasananya semakin menegangkan. Acha masih menunduk tak berani melihat Nun, sedangkan Rania dan Dira melirik perlahan kepada Nun yang sejak tadi menatap mereka. Ustazah-ustazah yang hanya berdiam dari tadi itu akhirnya bergerak mendekati mereka berempat. Seandainya Sarah dan Hana ada di sana, mungkin yang menolong Acha adalah mereka berdua. Tapi Hana saat ini sedang ada urusan di luar. Dengan perasaan yang was-was, keempat ustazah tersebut menahan tubuh Nun sebelum ia mengamuk. Sedangkan Acha, Rania, dan Dira segera pergi menjauh dari Nun. Hal tersebut membuat Nun tak lagi menyeringai seperti tadi. "Apa yang kalian lakukan? Aku sudah sepakat dengan Adam untuk tidak mengamuk.
Tetapi kalian masih mengurusi urusanku, ucap Nun sambil menatap keempat ustazah itu secara bergantian. Kami hanya takut kau menyakiti mereka, jawab Sylvie. Sudah, lepaskan, bentak Nun. Mereka berempat pun melepaskan tubuh Nun dari genggamannya. Kemudian Nun berdiri dan meninggalkan masjid begitu saja tanpa dicegat oleh siapapun, sambil melirik para santriwati yang tampak begitu ketakutan itu. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.